kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 1 Maret 2024. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai ayat 43, dilanjutkan ayat 45 sampai ayat 46. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR, dan permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita menyiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius
bab 21 ayat 33 sampai ayat 43, dilanjutkan ayat 45 sampai ayat 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, yakni bulan Maret. Dan hari ini juga merupakan hari Jumat pertama dalam bulan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi mengisahkan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita telah mengetahui bersama apa yang dilakukan oleh para penggarap kebun anggur tadi. Ketegaran hati mereka memegang prinsip yang membawa pada kehancuran. Mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Mereka malah melakukan kehendak mereka sendiri dan kemauan mereka sendiri. Mereka mengambil sebuah tindakan kejahatan yang dimana mereka tidak jujur memberikan hasil yang seharusnya diberikan kepada tuannya. Tindakan-tindakan kejahatan yang mereka lakukan tadi justru membawa mereka pada kehancuran. Kita tahu bersama, pada akhirnya mereka tidak mendapat sedikit pun dari kebun anggur itu. Warisan, kekayaan yang mereka harapkan pada awalnya, yang mereka impikan, yang mereka yakini bahwa ketika mereka membunuh hamba-hamba Tuhan itu, bahkan anak kandung dari Tuhan itu, dan mereka akan mendapatkan warisan yang berlimpah, tetapi ternyata tidak. Justru tindakan mereka itu membawa pada kehancuran dan semuanya sia-sia belaka.
Ketika tuan kebun anggur itu datang, ia malah mengambil semuanya dan menyewakan kepada orang lain yang lebih bertanggung jawab, lebih jujur dan lebih setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan, ketika kita mengingini sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Namun jika usaha itu baik, tentu tidak mendatangkan suatu malapetaka. Tetapi ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan tidak kita dapati karena itu bukan hak kita, kita justru memilih untuk menghalalkan segala cara. Bahkan cara itu tergolong cara yang sangat buruk, cara yang sangat jahat. Dan justru ketika kita melakukan cara itu, kita menempuh melalui jalan yang salah, maka yakin, percaya atau tidak, kita akan mendapatkan malapetaka, kita akan mendapatkan keburukan, kita akan mendapatkan kehancuran. Mungkin awal-awalnya kita bahagia, kita sungguh-sungguh merasa puas karena bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita mau dengan cara yang salah. Tetapi setelah itu, kita pasti akan mendapat ganjarannya. Cepat atau lambat, itu pasti akan kita alami. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini berpesan kepada kita semua agar senantiasa bersikap jujur, berbuat baik, hidup dengan apa yang kita miliki, bekerja dan mendapat apa yang merupakan hak kita. Bukan kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak wajar. Marilah kita senantiasa berusaha untuk berpegang pada prinsip baik kita, berpegang pada perbuatan baik kita, bukan malah sebaliknya melakukan hal yang tidak baik, melakukan kejahatan hanya untuk mendapat sesuatu yang kita inginkan yang hanya bersifat sementara. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral, semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun, mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, segala usaha pekerjaan, karya-karya dan studi-studi kita, serta pelayanan-pelayanan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus.
sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah